Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, seringkali mendapat serangan percobaan pembunuhan, mulai dari yang direncanakan oleh Central Intelligence Agency Amerika hingga dari pemberontak DITI. Upaya-upaya tersebut semuanya gagal dan Soekarno selalu selamat. Selamatnya Soekarno tersebut banyak dikarenakan para pengawal yang sigap melindungi. Namun, ada pula yang dikaitkan dengan hal mistis. Dinas Keamanan Nasional Amerika Serikat khawatir terhadap sepak terjang Soekarno setelah konferensi Asia Afrika. Melalui CIA, Amerika hendak menyingkirkan Soekarno dan salah satunya melalui pembunuhan. Pembunuhan terhadap Soekarno tampaknya dipertimbangkan serius oleh CIA pada musim semi 1965. Namun, rencana pembunuhan tersebut tidak benar-benar terlaksana. Soekarno tetap dalam pengawasan Amerika dan melalui CIA kemudian berupaya menjatuhkan Soekarno melalui peristiwa gerakan 30 September 1965. Pada 30 November 57, di Sekolah Rakyat Perguruan Cikini, Soekarno hadir dalam malam amal hari jadi ke-15 Sekolah Megawati dan Guntur anaknya. Ketika hendak pulang pada pukul 20.45, sebuah ledakan terjadi. Soekarno kala itu baru akan memasuki mobil kepresidenan. Selang sebentar, ledakan terjadi lagi, dan orang-orang mulai panik dan berhamburan mencari selamat. Tak hanya sampai di situ, 2 granat dilemparkan dari sisi kanan dan kiri gedung ke arah Soekarno. Menembus mesin, menghancurkan kaca depan, menyobek-nyobek bagian dalam mobil menjadi serpihan dan meledakkan 2 buah ban. Granat terakhir dilempar di seberang jalan dan menghancurkan bagian lain dari mobil kepresidenan. Dalam serangan tersebut, 10 orang tewas dan 100 lebih lainnya luka-luka. Sedangkan Soekarno, dia selamat dari ledakan karena dilindungi oleh para pengawalnya. Mereka menutupi tubuh Soekarno dengan menindihnya. Diketahui pelakunya adalah Yusuf Ismail, Sadon bin Muhammad, dan Muhammad Tasrik bin Husain. Menurut sejarawan Lerisa, mereka erat kaitannya dengan DITI pimpinan Kartosuwiryo. Daniel Meuccar adalah seorang pilot tempur muda jet MiG-17. Kala itu, beberapa tokoh militer dan sipil di Sumatera dan Sulawesi kecewa terhadap Soekarno karena perimbangan keuangan yang jomplang. Politik Soekarno yang mulai condong ke kiri kemudian memantik gerakan perlawanan di daerah, dan Meuccar tergabung di dalamnya Permesta PRI. Dani mengaku mendapat perintah eksekusi dari Mayor Sutisna. Dalam pertemuan di Bandung, Sutisna menentukan bahwa sasaran tembak Dani adalah Istana Merdeka, tangki bahan bakar Tanjung Priuk, dan Istana Bogor. 9 Maret 60, Dani yang punya kendali penuh jet MiG-17 memberondong tangki bahan bakar Tanjung Priuk hingga meledak. Kemudian dia meluncur ke Istana Merdeka dan menembaki bagian depan istana hingga tembok serta kaca hancur. Dani lagi bergegas ke Istana Bogor untuk menyelesaikan misinya. Soekarno selamat lagi. Ketika peluru memberondong Istana Merdeka, dia sedang berada di Dewan Nasional yang berjarak 20 meter. Sang pilot ditangkap dan akhirnya divonis hukuman mati. Namun tahun 64 vonis mati tersebut dianulir oleh Presiden Soekarno. Upaya pembunuhan terhadap Soekarno masih berlanjut. Masih 2 kali lagi upaya pembunuhan terhadapku, keduanya di Makassar, kata Soekarno. Tahun 60, rombongan Presiden Soekarno baru tiba di lapangan terbang Mandai dan hendak menuju kota Makassar. Di tengah jalan, rombongan ditembaki dengan mortir. Beruntung, Soekarno lolos dari serangan itu. Setelah insiden penembakan, Soekarno masih melanjutkan perjalanan bahkan dengan jeep kap terbuka karena hendak disambut rakyat di kanan kiri jalan. Belakangan diketahui pelaku penembakan adalah gerombolan Kahar Muzakar, pemimpin DITI Sulawesi Selatan. Masih di Makassar, granat kembali mengincar Presiden pertama Republik Indonesia. 7 Januari 62, rombongan Presiden sedang konvoi bersama beberapa duta besar, pejabat pemerintah, serta para wartawan. Satu mobil di belakang mobil Presiden yang sedang konvoi tiba-tiba meledak di Jalan Cendrawasih. Tak lama terjadi baku tembak antara pegawai pengawal Presiden dan para pelempar granat. Dalam peristiwa itu, 5 orang tewas, 31 orang luka-luka, 14 diantaranya anak-anak. Presiden Soekarno lagi-lagi selamat dan masih sempat berpidato setelahnya di Gor Matu Angin Makassar. Beberapa hari kemudian, para pelaku ditangkap. Mereka menamakan diri Resimen Pertempuran Koordinator Angkatan Darat Revolusioner.
9 Maret 62 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Sebuah upaya penembakan terhadap Soekarno direncanakan. 9 anggota DTI telah berkumpul pada satu pertemuan sebelumnya. Mereka adalah Dahya, Harun, Abudin, Kadri Hidayat, Khalil Hamdan, Anwar, dan Iding. Senjata telah disiapkan, antara lain 2 pucuk senapan Carl Gustav, 5 pistol, dan 1 granat. Belum jadi terlaksana, 2 anggota Iding dan Hidayat berseteru. Iding diduga berkhianat dan menyebabkan 3 anggota mereka ditangkap. Rencana pembunuhan terhadap Soekarno akhirnya gagal karena penangkapan tersebut. Tak menyerah pada kegagalan Idul Fitri, para anggota DTI kembali merencanakan pembunuhan pada Hari Raya Idul Adha 14 Mei 62. Ketika sholat Id sedang berlangsung, sebuah tembakan mengarah ke Soekarno dilepaskan. Sanusi, Harun, dan Hidayat adalah para eksekutor serangan itu. Namun Harun dan Hidayat mengurungkan pembunuhan itu. Harun menyembunyikan pistol di bawah tikar sholat dan Hidayat membuang granat ke sungai Cisadane. Dalam penembakan itu, 3 orang terluka dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan Soekarno tidak tergores sedikit pun. Selamatnya Soekarno ini kemudian dikaitkan dengan hal mistis. Ketika diperiksa, penembak mengaku melihat Bung Karno yang dibidiknya ada 2 orang dan menjadi bingunglah dia hendak menembak yang mana. Tembakannya meleset dan mengenai bahu Ketua DPR Jainul Arifin. Para pelaku yang merupakan anak buah Kartosuwiryo kemudian divonis mati serta beberapa dihukum seumur hidup. Kartosuwiryo sendiri juga dijatuhi hukuman mati 16 Agustus tahun 62.